Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ada beberapa teman-teman sekalian yang menanyakan tentang Veda Ega Pratama. Seperti kita ketahui, Veda Ega Pratama itu berhasil ya menyabet double win atau dua kali kemenangan di balapan Red Bulls Rookie Cup seri ketiga di Italia, khususnya di sirkuit Mugello. Ini menarik kenapa? Karena setelah race pertama Veda memenangkan balapan, itu dia menjadi atau dia menorehkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang bisa memenangkan balapan Red Bull Rookie Cup. Jadi balapan Red Bulls Rookie Cup itu sebenarnya Red Bulls MotoGP Rookie Cup itu merupakan salah satu penjenjangan balapan Road to MotoGP yang memang di set up oleh Dorna ya, selain dari balapan-balapan kadet lain seperti kayak Asia Talent Cup, European Talent Cup, sampai ujungnya itu ada Junior GP sebelum masuk ke Moto3. Itu menjadi bahan penjenjangan dari pembalap-pembalap muda yang arahnya ke balapan prototype Moto3, Moto2, MotoGP. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, dan akhirnya Veda menjadi pembalap Indonesia pertama yang menangkan balapan Red Bulls Rookie Cup di tahun keduanya ini ya. Dan bahkan hitungannya jadi pembalap Indonesia pertama nih yang menangkan dua balapan berturut-turut, Mugello 1 dan Mugello Race 2, dan dia menjadi pembalap nomor 2 yang menggunakan nomor start 54 yang bisa memenangkan balapan Red Bull Rookie Cup. Pembalap pertama siapa? Teman-teman kan pasti tahu. Pembalap dengan nomor 54 adalah Toprak Razgatlioglu dari Turki, dan dia menjadi pembalap nomor 2 nih Veda nih, menggunakan nomor yang sama yaitu 54. Ini which is exciting banget, dan kalau teman-teman sekalian bisa lihat juga balapannya itu sangat-sangat mendebarkan ya, terutama kayak misalkan di race 1 itu kita bisa lihat Veda itu kayak yang ngayun banget mainnya. Kalau menurut saya dia sepertinya kayak percaya dirinya kuat banget gitu ya. Dia start dari posisi 2 ya. Setelah sebelumnya di Aragon dia berhasil pole position, di sini dia start dari posisi 2, namun dia seperti kayak tahu dia punya kekuatan sehingga dia kayak bisa memainkan strategi balapan dia tidak takut ketika dia mundur ke belakang. Terus habis itu bahkan teman-teman sekalian bisa lihat di race 1 dengan kondisi trek yang panas, karena masih lebih panas ya karena ditaruh di ujung belakang dari hari Sabtu race weekend Mugello itu. Veda itu di lap 8, lap 9 itu bahkan sempat turun ke posisi 11-12. Terus kalau orang biasa sih ngeliat ya 11-12 gitu ya, ini punya potensi nggak untuk menang. Tapi 11-12 setelah itu dia maju lagi ke depan sampai akhirnya dia memenangkan balapan race 1. Luar biasa sih. Dan race 2 itu jauh lebih mendebarkan lagi. Race 2 dari RBRC Mugello itu dilakukan di pagi hari, which is perbedaan temperatur track itu beda banget antara race 2 dan race 1. Lap time-nya pun agak sedikit lebih pelan ya bila dibandingkan dengan race 1 yang di race 2. Tapi ini berlaku untuk semuanya, dan balapannya ini yang bisa dibilang sangat menarik gitu ya. Di lap 1 Veda memimpin, terus habis itu dia mundur sama seperti kayak karakteristik dari balapan Red Bull Rookie Cup biasanya. Ini Moto3 ya, kelasnya Moto3 dengan motor yang persis sama, motor standar KTM ATM 250 itu sama semua. Yang membedakan adalah pembalap dan beberapa setup kecil minor doang sih, karena memang ini benar-benar motor standar banget dan semuanya sama speknya. Jadi benar-benar menunjukkan bahwa ini talenta dari pembalap, itulah yang membedakan dari hasil balapan. Dan di balapan race 2 juga sama sih. Veda itu ya nggak selalu di depan, dia mundur ke belakang, posisi 5, posisi 6, dan bahkan sebelum balapan berakhir tuh dia masih posisinya di belakang. Dan yang cukup menarik adalah bagaimana kita bisa lihat keberanian Veda inilah yang menurut saya sih dibutuhkan oleh pembalap-pembalap Asia dan juga pembalap Indonesia pada khususnya. Keberanian, tapi keberaniannya ditambah atau ditambah dengan talenta bahwa dia memang benar-benar bagus ya, keberanian dalam overtake, tapi overtake-nya itu mesti benar-benar clean. Inilah yang menjadi salah satu karakteristik ya pembalap-pembalap yang lulusan Eropa. Itu balapannya tuh rapih banget teman-teman sekalian, kenceng tapi rapih. Teman-teman sekalian bisa lihat ya baik di balapan seri prototype maupun seri produksi massal, itu mereka yang udah biasa balapan di Eropa itu rapih banget. Dan kita bisa lihat itu Veda itu kenceng, terus habis itu dia tuh benar-benar berani banget, tapi masih kelihatan clean semuanya
semua overtake-nya tuh clean banget, jadi nggak kayak berantakan racing line dan segala macam. Dan di race 2 ini membuktikan ya, salah satunya adalah ketika dia overtake di detik-detik terakhir dari Hakim Danis, yang pada dasarnya Hakim Danis itu sudah memimpin setelah tikungan terakhir dari Mugello menuju stripe, tapi Veda yang berada di belakang dari Hakim Danis pada ujung dari setelah tikungan terakhir itu berhasil overtake Hakim Danis di finish line, sehingga perbedaannya itu 0,011 detik dan butuh foto finish untuk bisa membuktikan siapa yang berhasil memenangkan balapan race 2 tersebut. Dan akhirnya Veda berhasil meraih double podium ya, 2 kali memenangkan balapan Red Bull Rookie Cup, dan ini membuat posisi dia nih sekarang teman-teman sekalian itu naik. Ya, pasca balapan di Mugello itu posisi Veda itu berada di posisi 3 dari klasemen Red Bull. Dan ini tuh menarik, kenapa? Karena tahun depan itu Veda Ega Pratama itu umurnya 17 tahun. Sebenarnya dia belum bisa untuk bisa naik ke Moto3 ya tahun depan, Moto3 World Championship, karena Moto3 itu butuh minimum usia itu 18 tahun. Tapi teman-teman sekalian bisa lihat regulasi MotoGP itu memperbolehkan pembalap yang masih berusia 17 tahun untuk bisa naik langsung ke Moto3 asalkan dia berada di posisi top 3 dari klasemen akhir dari 2 seri balapan kadet, yaitu Red Bull Rookie Cup dan juga Junior GP. Atau ya, bukan dan ya, jadi atau itu, dan di tahun berapa aja. Nah inilah yang menyebabkan kalau misalkan Veda Ega Pratama bisa konsisten finish posisi top 3 lah di 3 seri berikutnya atau 6 balapan, itu ada di Assen ya akhir pekan ini, terus habis itu di Sachsenring di Jerman, dan juga di Austria nanti di Red Bull Ring di markas home dari Red Bull itu sendiri. Dan ini menyebabkan sangat memungkinkan bahwa Veda Ega Pratama bisa race di kelas Moto3 tahun 2026. Wah, di tahun terakhir perkiraan itu adalah 2026 adalah tahun terakhir Moto3 250cc. Kenapa? Karena tahun 2027 ada kemungkinan Moto3 juga akan berubah kubikasi mesinnya gitu, dan motornya dan sistem dan segala macam. Artinya regulasi teknis juga akan berubah di Moto3 kalau misalkan memang motornya pun akan diubah. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Kalau mau kita lihat data-datanya, silahkan teman-teman sekalian langsung share. Saya langsung share data-data dari race 1 dan race 2 dan coba menjelaskan apa yang terjadi pada balapannya. Langsung aja. Nah, ini dia teman-teman sekalian data ya balapan race 1 dari Red Bull Rookies Cup seri ketiga di Mugello ya. Kita bisa lihat memang Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia, itu pada akhirnya itu bisa memenangkan balapan ya, itu dengan jarak tipis juga sih, 0,071 ya, di depan David Gonzalez, pembalap dari Spanyol. Diikuti oleh pembalap Italia. Ini sebenarnya Giulio Pugliese ini termasuk hebat juga, termasuk yang hadir finish di posisi 3 karena dia tuh start dari posisi akhir ya. Gitu ya, kita bisa lihat juga ada Zen Mitani dan juga akhirnya Kiandra Ramadipa itu bisa finish posisi 12. Ini juga ada satu yang spesial di race 1 ya, Kiandra Ramadipa. Nanti kita juga akan bahas. Ini data-datanya. Terus kita bisa lihat di sini apa yang terjadi. Nah, terus habis itu, nah ini dia nih top speed dan average atau kecepatan tertinggi dan juga rata kecepatan tertinggi dari balapan race 1. Kita bisa lihat di sini datanya Veda sebenarnya bukan pembalap yang paling kencang ya. Dia nomor 7 ya. Sementara Guillaume Plankus dari Prancis itu tercepat dengan rata-rata 226 dan kecepatan tertinggi itu bisa 231,7 km per jam. Veda hanya 226 ya top speednya. Ini jauh sih, lumayan sih, 226 dan 231 ya, puluhan masuk ke berapa nih, 226 231 ya, berapa tuh, 5 ya, 5 km ya, 5 km per jam. Nah kayak gitu. Terus habis itu ada kita lihat pembalap yang Indonesia yang kedua yaitu Kiandra Ramadipa itu 223 ya. Ini adalah top speed di race 1. Lalu kita bisa lihat, nah ini juga yang cukup menarik adalah fastest lap sequences. Jadi urutan ya pembalap yang memecahkan atau menorehkan lap tercepat
Dan ternyata Kiandra Ramadipa tuh ya, di lap kedua itu bisa menorehkan 2 menit 00,413 detik. Wow, ini tuh kenceng banget, dan kalau nggak salah ini jadi yang paling kenceng ya Kiandra Ramadipa, dan ini bisa dibilang merupakan tanda bahwa Dipa ini cepet banget adaptasi di balapan RBRC. Nah, ini adalah data lap time, terus habis itu lap time per sektor dari semua pembalap termasuk nih, kita bisa lihat ya highlightnya adalah Veda ini kayak begini. Cukup konsisten ya, fluktuasinya hanya 203 di lap 8 dan lap 12 kita bisa lihat. Sementara lap 8, lap 9 itu adalah 2 lap di mana Veda itu berada pada posisi yang bisa bilang cukup di bawah, yang paling bawah sekitar 12 dan posisi 13 ini bahkan ya. Nah, kita bisa lihat lagi datanya apa lagi yang bisa kita. Nah, ini kita bisa lihat ini startnya Veda dari posisi 2. Lalu ini dia kita bisa lihat posisi di lap 8 dan lap 9 itu Veda itu nih 54 itu berada di posisi 12 teman-teman sekalian, start dari posisi 2. Posisinya itu fluktuatif banget nih ya kalau bisa dilihat, jadi nggak full di depan gitu. Ini menunjukkan bahwa kayaknya ada sesuatu strategi yang dijalankan oleh Veda di balapan race pertama. Ke depan, ke belakang, yang penting dia tidak jauh atau tidak lepas dari pack pertama, dari rombongan pertama dari balapan. Ya, kita bisa lihat di sini race 1 Kiandra Ramadipa jadi yang tercepat, fastest lap. Gila, ini bener nih Kiandra Ramadipa. Veda aja nomor 7 gitu kan, dia nomor 1, dan ini merupakan salah satu kunci dari Dipa ya untuk bisa akhirnya mendapatkan poin di sini. Best maximum. Ini top speed semasa race weekend Gearbox 2131 di race 1 ya, sampai race 1. Nah, ini di posisi setelah race 1 nih teman-teman sekalian. Setelah race 1 nih kayak gini posisi klasemennya. Hakim Danis masih memimpin waktu itu pasca race 1. Veda itu masih di posisi 5. Nah, kita akan lihat data yang race 2. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah data race 2. Kita bisa ketahui juga bahwa di race 2 akhirnya Veda itu bisa memenangkan balapan dengan perbedaan super tipis, harus dengan photo finish yaitu 0,011 detik di depan pembalap Malaysia, pemimpin klasemen sementara Hakim Danis. Wow, itu luar biasa sih, karena memang teman-teman kalian bisa lihat ya di videonya itu bener-bener setelah tikungan terakhir itu Veda masih ada di belakang Hakim Danis, dan dia ngebut slipstream di belakang Hakim Danis dan berhasil mencuri sedikit sebelum titik garis finish, sehingga bisa unggul tipis banget itu 0,011 detik. Wow, di depan Hakim Danis. Sementara ini capaian juga cukup keren oleh Kiandra Ramadipa. Dipa berhasil finish posisi 8 dan menorehkan 8 poin. Wah, untuk ditaruh di klasemen. Keren amat. Ya, kan bisa lihat sini ya top speed dan average-nya. Balik lagi, Veda bahkan jauh di bawah gitu ya. Top speed-nya 227. Dia berada di posisi finish posisi pertama ya. Hakim Danis pun tidak terlalu kencang juga, persis sama ya top speed antara Hakim Danis dan juga Veda Ega Pratama ya, 227,8. Sementara Veda secara average lebih tinggi daripada Hakim Danis. Kita bisa lihat di sini. Terus apalagi yang bisa kita lihat, fastest lap sequences. Ini banyak nih kalau di race 2 nih. Veda itu berhasil 3, dan yang paling kenceng siapa nih jadinya di race 2 nih? Race 2 yang pagi-pagi ini lebih lambat ya bila dibandingkan dengan balapan yang sebelumnya, race 1 200 kan kemarin kan. Kali ini 201 ya. Paling kencang itu Hakim Danis. 201 125 ya. Sementara Veda di sini nih. Sempat juga dia tercepat. Ada Veda, ada Kiandra juga. Wah. Nah, ini dia nih ya lap time sequencesnya dari lap 1 sampai lap 13 teman-teman. Kita lihat sini. Ini secara umum terlepas dari lap 1 dan lap 2 yang hektik banget, ini Veda lebih konsisten sih di sini. Kalau dilihat dari urutan lap time-nya ya, 202, 02, 02, 202 gitu ya. Nah, 203 dia hampir ini, dan akhirnya 201 dia bisa push di last lap, termasuk salah satunya mungkin yang slipstreaming ya,
fight keras ya, akhirnya bisa melewati Hakim Danis di ujung ya, mendekati garis finish sehingga bisa finish 0,011 detik di depan Hakim Danis. Wow banget sih ya. Hakim Danis start dari posisi 5. Terus kita bisa lihat lagi perjalanannya ya. Di lap pertama dia memimpin, terus habis itu lap 2 inilah kerennya dari balapan RBRC, motor sama, spek sama, benar-benar sama gitu. Hanya pembalap yang bisa memberikan perbedaan dalam balapan gitu. Bisa lihat di sini di lap 2, lap 3 bahkan Veda itu sempat turun teman-teman sekalian ya, posisi 10. Kalau teman-teman sekalian bisa lihat itu dalam balapan itu Veda tuh seperti kayak turun itu mencoba ya mungkin ya manajemen tire atau manajemen ban juga, dan tuh sekaligus juga mempelajari kira-kira seperti apa sih karakter dari lawan-lawannya di situ, dan juga dikombinasikan dengan kondisi cuaca dan segala macam di pada saat pagi ini ya. Pagi pada saat race 1 ini kan paling pagi nih kan. Terus habis itu dia mencoba untuk naik ya, posisi 8, 9 di lap 5, tempat turun lagi bahkan posisi 11. Ini tuh yang nonton tuh agak yang naik turun gitu ya, heart rate-nya nih kalau ngeliat kayak gini. Dan sempat posisi 2 di lap 8, mundur, dan bahkan di 10, 11, 12 pun sebenarnya dia nggak yang fight di depan terus gitu ya. Di lap 11 dia mimpin, lap 12 dari mimpin itu bisa turun ya, overtake macam-macam. Pembalapnya kan memang benar-benar agresif banget ya di RBRC ini, cuman clean semuanya. Itu di posisi 12 sampai akhirnya dia bisa finish di posisi pertama di akhir dari lap terakhir, lap 13. Kiandra Ramadipa ya berhasil finish di posisi ke-8 nomor 32 nih Kiandra. Wow, yes, ini dia lap tercepat ya. Hakim Danis pertama, Veda nomor 2 cuy. Terus habis itu Kiandra Ramadipa nomor 7. Keren juga Dipa, di tahun rookie-nya dia bisa kayak begini gitu ya, melakukan hal seperti ini. Wow, ini adalah top speed di race 2 paling tinggi Christian Danit 233. Sementara Veda itu mana Veda nih? Di bawah cuy. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya paling cepat nomor 13. 227 doang ya. Cuman ya 227 doang, jauh ya. 233, 227 lumayan terasa. Hakim Danis pun nggak paling kenceng juga, 227 juga, persis sama top speednya. Sementara Kiandra itu bisa 228, 1 km per jam lebih tinggi. Nah ini adalah klasemen ya dari pasca balapan 2 balapan di Mugello, di mana Veda tuh dari posisi 56 kemarin ya, di setelah race 1 ya, itu naik jebret ke atas gitu ya, dengan mendulang 25 poin ya. Nah lumayan juga nih ya, 48 tambah 8 ya, 150 ya untuk mengejar Hakim Danis ya. Cuman kita bersisa 3 balapan lagi, which is 3 seri 6 balapan ya. Seperti kita ketahui ya, 3 top 3 dari RBRC setiap tahunnya, kalau misalkan tahun depannya dia umur 17, itu bisa naik ke Moto3, nggak perlu harus 18 kalau yang top 3 dari RBRC, Red Bull Rookies Cup. Dan Veda Ega Pratama pasca seri ketiga di Italia atau di Mugello itu berhasil masuk ke posisi zona Moto3 di posisi 3 nih, udah nyampe. Tinggal sekarang bagaimana Veda bisa konsisten berada di top 3 ini sehingga bisa mendapatkan golden ticket nih teman-teman sekalian untuk naik ke kelas Moto3 tahun depan. Kita doain aja bersama sehingga kita bisa memiliki juga kembali pembalap-pembalap di kelas Moto3 tahun depan, biar semangat nonton MotoGP-nya ya, dan juga melihat road to MotoGP seperti apa tahun depan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.